Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Harapannya walaupun kita belajar siang hari, saat ini belajarnya siang hari, tapi kalian masih tetap bersemangat ya. Jangan lupa yang absen nih baru sedikit. Sebelum memulai pembelajaran game kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oh, agak kurang. Oke, yang bagus jaringannya boleh dong tolong di on camin. Tapi kalau buat yang jaringannya kurang, supaya nggak mengganggu kegiatan belajar kita, boleh di off camin. Saya izin share screen ya. Apakah sudah nampak? Sudah. Nah, siapa beliau? Kalau bingung, saya langsung tampilkan. Nah, beliau adalah Pangeran Diponegoro. Untuk kompetensi dasar, kalian masih sama. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dengan bantuan PowerPoint dan LKPD secara disiplin dan tanggung jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dari masalah kontekstual persamaan linear 3 variabel dengan benar. Kemudian merancang sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Yang berikutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan cara eliminasi dan substitusi secara teliti dan runtut. Nah, cara menyelesaikan SPLTV kemarin kita sudah mempelajari. Pertemuan pertama itu metode substitusi, pertemuan kedua itu metode eliminasi. Hari ini kita akan mempelajari metode eliminasi dan substitusi, atau di sebagian sumber belajar yang kalian dapati kemungkinan dengan metode gabungan gitu ya, nama lainnya itu berarti menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Yang terakhir ini metode determinasi. Kalau pakai metode substitusi pertemuan pertama, ciri-cirinya apa? Kalau di substitusi ada variabel yang belum diketahui nilainya, jadi harus dicari. Kalau eliminasi berarti bagaimana? Ya, salah satu suku dihilangkan. Oke, terima kasih Azra. Si substitusi ini ciri-cirinya itu jadi kita menggantikan. Sedangkan untuk eliminasi benar seperti Azra bilang, menghilangkan gitu. Ayo Jibril, apakah permasalahan ini termasuk SPLTV Jibril? Iya mungkin. Kenapa nih SPLTV? Karena terdapat 3 objek yang berbeda. Karena terdapat 3 objek yang berbeda, Bu. Nah, objeknya apa aja? Buku tulis, penghapus, pena. Tulis, penghapus, sama pena. Oke, terima kasih. Betul ya, ini dia termasuk SPLTV karena ada 3 objek yang akan ditanyakan, yaitu buku tulis, penghapus, dan pena. Apakah kalian bisa membantu Rani? Oke, kalian bisa membantu Rani kan? Kalian kan udah belajar kan tuh ya SPLTV menyelesaikan SPLTV dengan 2 cara. Hari ini kita akan kombinasikan kedua cara itu. Nah, harapannya dengan menggunakan LKPD yang sudah saya berikan, kalian bisa mencari solusinya nih. Nah, terus jangan lupa sebelum presentasi nanti kirim jawabannya di GCR. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Nah, oke. Kemarin kan kita sudah membuat kelompok. Kelompoknya sudah ada 8 kelompok di grup WA seperti permintaan kalian. Kita akan berdiskusi di sana untuk membantu Rani menyelesaikan permasalahannya, ya. Kemudian
kalian bisa menggunakan sumber belajar yang Oke, Azra mau presentasi. Boleh, Bu. Oke, silakan presentasinya, silakan di share screen dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Muzara Balia. Saya mewakili kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai SLTV eliminasi dan substitusi. Di sini informasi yang dapat kami dapatkan dari permasalahan di atas, yaitu diketahui paket hemat berisi 3 penghapus, 4 pena, dan 8 buku seharga Rp62.000. Kemudian paket ekonomis berisi 8 pena dan 5 buku seharga Rp57.000. Paket murah berisi 1 penghapus, 3 buku, dan 3 buku seharga Rp17.000. Yang ditanya, jika Rani hanya mempunyai Rp10.000, alat tulis apa saja yang bisa dibeli oleh Rani? Masukkan melalui informasi yang telah kita dapatkan tadi, maka paket hemat yaitu 3A ditambah 8B ditambah 4C sama dengan Rp62.000. Kemudian paket ekonomis yaitu 5B ditambah 8C sama dengan Rp57.000. Dan paket murah A ditambah 3B sama dengan Rp17.000. Kemudian penyelesaiannya, pertama kita menulis kembali persamaan yang telah ditulis di dalam model matematika. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan eliminasi. Karena di sini nilai T sudah ditemukan, maka kita bisa melakukan substitusi, yaitu pada persamaan 5B ditambah 8C sama dengan Rp57.000. Berdasarkan nilai C, yaitu Rp4.000, sehingga 5B ditambah 8 kali Rp4.000 sama dengan 57, dan 57 dikurang 32 menghasilkan 25.000, yaitu 5B, dan B hasilnya sama dengan Rp5.000. Yang terakhir, kita harus mencari nilai A. Pada nilai A, kita dapat mensubstitusikan kembali dengan persamaan yang ketiga, yaitu A ditambah 3B sama dengan Rp17.000. Karena nilai B itu sebesar Rp5.000, maka dapat kita tulis A ditambah 3 dikali 5 sama dengan Rp17.000. Kemudian A sama dengan Rp17.000 dikurang Rp15.000 karena perpindahan luas, dan A sama dengan Rp2.000. Kemudian kita kembali ke pertanyaannya, yaitu Rp10.000 sama dengan N. Maka setelah kita mendapat semua nilai tersebut, kita memiliki 3 kemungkinan apabila Rani memiliki uang Rp10.000. Yang pertama, Rani bisa membeli 2 buku, karena satu bukunya itu harganya Rp5.000, sehingga kalau 2 buku sama dengan Rp10.000. Kemudian kemungkinan yang kedua, Rani bisa membeli 2 pena ditambah 1 penghapus, yang 2 pena merupakan 2 kali Rp4.000 ditambah 1 dikali Rp2.000 yang merupakan hasil penghapus, yang hasilnya Rp8.000 ditambah Rp2.000, hasilnya adalah Rp10.000. Dan kemungkinan yang terakhir adalah Rani bisa membeli 1 pena ditambah 3 penghapus, yaitu 1 dikali Rp4.000 ditambah 3 kali Rp3.000, hasilnya juga Rp10.000. Azra aja punya 3 kemungkinan jawaban. Nah, kalau kelompok kalian?
punya berapa punya berapa kemungkinan jawaban? Saya Ibu. Oke, Isabel. Nih. Kelompok berapa, Bel? Saya kelompok 8. Oke, kelompok 8. Silakan Isabel. Jadi jawaban saya itu ada kembalian. Jadi harga X itu harga bukunya itu Rp4.428. Terus harga pulpennya pensilnya itu Rp4.148 dan harga penghapusnya itu Rp3.328. Tapi setelah saya jumlahkan memang hasilnya sama, ada Rp62.000 dan seterusnya gitu. Nah, jadi Rani yang dapetin itu dari 10.000 dia tuh dapat satu buku dan satu pensil. 4.428 ditambah 4.148 hasilnya itu Rp8.576.000. Nah, kalau dikurang dari 10.000 itu jadi kembaliannya si Rani itu Rp1.428.000. Aku nggak tahu itu benar, cuma saya sudah try my best. Oke, thank you Isabel. Saya akan sedikit mengomentari dulu nih hasil pekerjaan Azra ya. Azra tadi udah lumayan oke dari apa informasi yang didapat, apa yang ditanya, mungkin hanya bagian di yang kedua itu ya, yang ditanya 10.000 sama dengan X terus tanda tanya, itu kayaknya kemungkinan harus ada tambahannya lagi ya Azra ya. Untuk Isabel, nah Isabel kemungkinan untuk perhitungannya kamu saat eliminasinya atau saat substitusinya itu kemungkinan ada yang kurang teliti. Jadi ini adalah jawaban terbuka, sengaja saya bikin jawaban terbuka supaya supaya ada banyak jawaban. Ada yang mau menyimpulkan? Pertama saya mencari eliminasinya dulu. Eliminasi apa dulu? Soal yang tadi saya eliminasinya paket ekonomis dulu dan paket ekonomis dan paket murah. Oke. Lalu eliminasi keduanya itu paket ekonomis dan paket hemat. Hasil 1 dan 2 disatukan atau dieliminasi lagi. Hasil eliminasi 4, 5 itu disubstitusikan dengan harga 10.000 tersebut. Jadi yang pertama kalian melakukan eliminasi itu berarti kalian memilih 2 persamaan untuk dihilangkan variabelnya, oke. Kemudian yang kedua kalian memilih 2 persamaan lagi untuk dihilangkan, persamaannya berbeda dengan yang pertama ini yang kami eliminasi, tapi variabel yang dihilangkannya sama. Oke, setelah itu kan kalian dapat persamaan baru nih di yang pertama ini sama yang kedua ini. Kemudian ini kalian eliminasi lagi hasilnya. Nah, setelah itu baru deh tuh disubstitusiin bisa, kalau udah dapat satu variabel bisa disubstitusikan ke yang variabel yang ada 2 variabelnya. Berikutnya setelah itu baru disubstitusiin di variabel yang ada semuanya gitu ya, yang ada 3 variabel. Pembelajaran kita hari ini bagaimana sih? Dari pembelajaran ini, saya bisa tahu perbedaan dari menyelesaikan soal matematika dengan cara eliminasi dan juga substitusi. Lebih enak yang mana sih kalau nyelesain soal itu pakai metode eliminasi, substitusi, atau gabungan antara si eliminasi dan substitusi? Itu silahkan, bebas. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mengadakan ulangan hari. Untuk menutup perjumpaan Google Meet kita kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.